Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said Ishak Hussein Kushari, Quran dan tekanan jiwa. Nah, stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini kemudian muncul dari kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Nah, tekanan ini atau stresor bisa disebabkan dari internal kita sendiri atau diri sendiri dalam diri, bisa pula datang dari faktor eksternal dari luar diri. Dalam hal ini misalnya lingkungan kerja, lingkungan alam yang tercemar, keluarga, politik, perekonomian, pertemanan, dan sebagainya. Tetapi kedua-duanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, efek baik dari adanya stres atau tekanan jiwa ini adalah meningkatkan derajat ketakwaan seorang manusia bagi mereka yang tentunya dapat mengatasinya. Tetapi efek buruknya adalah jika seseorang yang menghadapi tekanan jiwa tersebut tidak dapat menghadapinya, maka ia dapat memperparah tekanan jiwa atau gangguan mental seorang tersebut, bahkan berujung kepada bunuh diri. Di abad 21 ini kita tahu bahwa salah satu penyakit yang paling mematikan adalah stres atau depresi atau tekanan jiwa yang bisa berujung kepada bunuh diri. Yuval Noah Harari bahkan menyebutnya dalam Homo Deus, seseorang yang meninggal bunuh diri itu lebih banyak angka kematiannya dibandingkan seseorang yang meninggal karena akibat perang. Nah, stres ini mengapa menjadi begitu berbahaya? Karena dianggap satu, tidak berbahaya atau memiliki bahaya yang tersembunyi, bahaya yang laten. Yang kedua, mengapa stres atau tekanan jiwa ini berbahaya? Karena stres justru oleh sebagian orang, kalau bukan oleh banyak orang, dianggap sebagai bukan penyakit. Mungkin dianggap hanya sebagai sekedar lu sedang galau aja. Dan ketiga, mengapa stres ini berbahaya? Karena pengaruh digitalisasi yang mendisrupsi cara manusia berkomunikasi dalam banyak hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa seseorang yang mengalami tekanan jiwa bukanlah seseorang yang gila atau bahkan disusupi oleh roh jahat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai saudara kita yang sementara mengalami penyakit. Jadi sejak zaman Rasul, yaitu pada abad ke-6 dan 7 Masehi atau sekitar 1400 tahun yang lalu, gangguan atau tekanan jiwa sudah dianggap sebagai sebuah penyakit, bukan sebagai sebuah kegilaan atau dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik-baik saja atau dianggap sebagai sesuatu yang tidak berbahaya. Sehingga penting kita untuk merujuk misalnya Al-Quran sebagai kitab kesembuhan, termasuk kitab kesembuhan bagi penyakit, bukan saja penyakit fisik tetapi juga penyakit mental atau penyakit kejiwaan. Nah, dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ini merupakan salah satu obat, yaitu ketika kita kembali kepada fitrah kita, yaitu fitrah pencipta diri kita, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tanda-tanda orang yang mengalami stres itu ditandai dengan rasa cemasnya yang berlebih atau hidupnya yang tidak selalu tenang, dan mengingat Allah menjadi solusinya. Nah, adapun tanda-tanda lain bagi orang yang menderita tekanan jiwa selain kondisi pikiran atau hatinya yang selalu merasa sedih atau hilang harapan, yang mana hilang harapan ini merupakan salah satu dosa besar menurut Dastegib dalam bukunya 50 dosa besar penghancur amal. Di sisi lain dapat juga ditandai dari kondisi pembicaraannya atau tutur katanya yang kadangkala ngawur, atau bukan hanya kadangkala tapi seringkali ngawur. Nah, tanda-tanda lain selain kondisi pikiran dan hatinya sering hilang harapan atau bersedih, kondisi tutur katanya yang ngawur, kondisi fisiknya juga itu mengurus, matanya sayup, gemetaran, fisiknya lemah, dan terakhir salah satu tanda dari seorang yang mengalami tekanan jiwa adalah perbuatannya yang seringkali atau kadangkala tidak wajar dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Nah, jika kondisi pikirannya yang mengalami gangguan, itu yang kemudian disebut sebagai stres, kondisi pikiran atau kondisi hatinya. Jika kondisi pikiran atau hatinya yang mengalami gangguan, ini disebut sebagai reference anxiety atau cemas berlebih. Ini adalah gejala awal. Namun, jika sudah mengganggu kondisi fisiknya,
maka ini kemudian bereskalasi kepada apa yang kemudian disebut sebagai depresi. Nah, tetapi jika perbuatannya sudah mengalami gangguan, dalam hal ini ketidakwajaran, maka ia memuncak menjadi stres. Nah, stres ini adalah puncak tertinggi dari tekanan jiwa. Tetapi kita menganggap stres ya biasa-biasa aja, bahkan kita biasa menimpali teman kita, mungkin kamu lagi stres aja. Padahal stres ini adalah tekanan jiwa yang sudah mengubah atau mengalami gangguan pada perbuatan penderita gangguan jiwa tersebut. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal bahwa kedua faktor stres yang datang dalam diri maupun di luar diri merupakan ujian yang membuat seseorang itu secara positif itu meningkatkan derajat ketakwaannya, dan secara negatif justru dapat memperparah penyakit hingga berujung kepada bunuh diri. Nah, sehingga penting kita untuk memahami apa sih kebutuhan jiwa kita, apa kebutuhan hidup kita, apa kebutuhan diri kita, dan apa relevansinya dengan tekanan jiwa. Bicara mengenai kebutuhan, Abraham Maslow, seorang psikolog, pernah membangun teori yang berjudul piramida kebutuhan manusia, yang mana kebutuhan terdasarnya adalah kebutuhan fisiologis atau kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti sandan, pangan, dan papan. Nah, berturut-turut di atasnya setelah kebutuhan fisiologis tersebut ada kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan cinta dan ikatan, kebutuhan akan kehormatan dan kemuliaan atau penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Namun, Sayyid Ishaq Hussein Qusairi menambahkan sesuatu yang teramat penting terhadap kebutuhan kita sebagai manusia, yaitu kebutuhan akan pengetahuan, baik itu ilmu, pemahaman, dan pembuktian. Ada pula kebutuhan akan keindahan, dan yang paling penting dari semua itu adalah kebutuhan akan spiritualitas atau penyembahan. Karena fitrah kita sebagai makhluk tentu akan cenderung terus kepada penciptanya, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memenuhi kedelapan kebutuhan manusia tersebut dapat menjauhkan manusia tentunya dari tekanan. Karena tekanan inilah yang kemudian dapat menyebabkan seseorang stres atau ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Hanya saja, mengetahui kebutuhan, apa-apa saja yang kita butuhkan, dalam hal ini kedelapan kebutuhan tersebut tadi, itu tidak menggaransi seseorang terhindar dari stres. Karena satu, bahwa memenuhi kebutuhan tanpa mengetahui apa proses yang harus dilewati atau faktor-faktor yang menyebabkan proses pemenuhan kebutuhan itu tidak tercapai, itu juga menjadi begitu penting. Yang kedua, pun kita mengetahui apa yang harus kita lalui dan apa yang ingin kita capai, tetapi ketika kita tidak melakukan apa yang kita ketahui tersebut, maka alih-alih menjadi obat justru memperparah tekanan jiwa tersebut. Nah, maka penting kiranya untuk kita mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tekanan jiwa, antara lain satu, faktor kesehatan seperti kelelahan, pesimisme, stres setelah melahirkan bagi perempuan misalnya, dan penyakit kronis. Misalnya dalam buku ini merujuk kepada Nabi Ayub yang mengalami penyakit kronis tetapi dapat menghadapi tekanan jiwa tersebut. Kedua, faktor sistem kelembagaan, misalnya kayak suasana bekerja, persaingan dalam dunia kerja, kedudukannya, jabatannya, dan sebagainya, atau tantangan dalam dunia kerja, juga merupakan faktor yang menyebabkan datangnya tekanan jiwa atau stres. Faktor ketiga adalah faktor krisis kekeluargaan, misalnya kayak perceraian, kematian anak, kematian pasangan, kematian orang tua, atau misalnya masalah penghidupan kebutuhan ekonomi keluarga. Yang keempat adalah faktor lingkungan seperti polusi udara, polusi suara, aturan dan peraturan, serta migrasi, misalnya perubahan lingkungan dan budaya. Yang kelima, faktor politik seperti pemerintahan yang zalim, adanya intrik politik, hingga krisis ekonomi dan politik yang melanda suatu negeri atau daerah di mana seseorang penderita tekanan jiwa tersebut tinggal. Yang keenam, faktor kepribadian seperti pribadi yang selalu berburuk sangka, pesimis, was-was, munafik, dan rendahnya kontrol diri. Faktor yang ketujuh, faktor kehampaan moral seperti mengingat hal yang tak menyenangkan, misalnya yang pernah kita lakukan di masa lalu, perasaan berdosa, hasut, hingga tuduhan bohong, misalnya kayak hoax dan sebagainya. Ini yang melanda misalnya dalam dunia digital seperti saat ini. Faktor ke-8 adalah faktor kehampaan spiritual. Misalnya hampanya kita dari jati diri, merasa sendiri dan terusir,
atau tiadanya sandaran dan tumpuan, misalnya kayak lemahnya iman serta kurafat dan kepercayaan-kepercayaan yang batil. Terakhir, faktor yang menyebabkan tekanan jiwa adalah faktor keyakinan-keyakinan agama kita yang salah kaprah, misalnya tekanan tanggung jawab dan kewajiban, serta takut akan kematian. Itu juga merupakan faktor-faktor yang menyebabkan tekanan jiwa. Ketika kita telah mengetahui apa yang harus kita penuhi, kebutuhan apa yang harus kita penuhi, faktor-faktor yang menyebabkan terkendalanya proses pemenuhan kebutuhan tersebut, maka di akhir buku ini Sayyid Ishaq Husain Qusairi juga menjelaskan cara-cara untuk menghadapi tekanan jiwa. Nah, pertama kita harus membenahi cara berpikir. Membenahi cara berpikir itu tentunya dengan kembali kepada fitrah tauhid kita, dengan berlaku adil sejak dalam pikiran hingga tawakal, ikhlas, dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Athar Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, seseorang yang selalu berburuk sangka atau berpikiran negatif itu tidak lain menampakkan keburukan yang ada dalam dirinya. Sehingga penting kita untuk selalu berbaik sangka, apalagi kepada yang maha baik, dalam hal ini Tuhan. Nah, langkah kedua yang dapat kita lakukan untuk menghadapi tekanan jiwa adalah membenahi perilaku. Misalnya dengan rutin berolahraga dan latihan fisik, tidur yang teratur, istirahat dan relaksasi, misalnya memperbaiki suasana kerja, mewujudkan sistem perlindungan sosial kita, dan suasana yang nyaman baik itu dalam bekerja maupun dalam kehidupan berkeluarga. Dan cara yang ketiga untuk menghadapi tekanan jiwa adalah membenahi hati. Jadi tadi ada membenahi pikiran, yang kedua membenahi perilaku, dan yang ketiga ini adalah membenahi hati. Tentunya dengan melampiaskan emosi pada tempatnya, yaitu tidak apa-apa kita menangis, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pula membenahi hati, yaitu mengatur keseimbangan hati kita, melatih ketegaran hati kita, bersabar, memperbaiki perlindungan sosial dan emosional terhadap keluarga dan masyarakat, serta tentunya menyatukan jiwa kita dengan sumber kekuatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lagi-lagi hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Selamat mengatasi tekanan jiwa.